sejarahnya begini. Dulu saya waktu Bapak itu nyalon gubernur, itu saya sangat tertarik sekali untuk membantu bersosialisasi tentang Pak Bambang ini. Jadi saya belajar bekam itu di Bapak Wahyudi Pramono Prembun dari Pak Dokter, lalu dari Pak Dokter saya diizinkan untuk melakukan terapi bekam hingga saya bersosialisasi untuk Pak calon gubernur ini biar dikenal masyarakat. Saya mengadakan bekam gratis, Mas, dan saya dibantu Golkar untuk membantu Bapak ini ya, karena mungkin masih belum saatnya Bapak untuk menjadi gubernur, jadi mohon maaf belum bisa berhasil. Terus yang keduanya saya ini Mas, saya jadi calon DPR dulu 2009. Itu saya mengembangkan lagi, saya mengadakan pengobatan gratis tentang bekam. Nah, ya alhamdulillahnya saya juga belum bisa masuk ke anggota dewan, namun saya masih tetap bisa menolong masyarakat. Lalu saya membuka terapi bekam. Alhamdulillah juga banyak masyarakat yang tertolong dari penyakit-penyakit ringan, sehingga saya puas bisa ini, walaupun tidak menjadi dewan, tapi saya tetap bisa terjun di masyarakat melalui terapi bekam, begitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yaitu Ibu Elias Kami atau Bu Kami, ini yang merupakan Ketua Partai Golkar Kecamatan Nusawungu di Cilacap. Seperti itu nggih. Pada sesi wawancara hari ini nanti akan menjelaskan tentang Bu Kami sedikit dan juga Pak Bambang Sadono ya, karena memang tahun ini Pak Bambang genap berusia 65 tahun. Jadi ini saya wawancara orang-orang yang dulu pernah berinteraksi, jadi tahu dulu Pak Bambang itu gimana dan bagaimana perannya untuk orang-orang ini, seperti itu Bu Kami. Namun sebelumnya jika boleh saya tanya ini Bu Kami, bagaimana kabarnya? Baik, Mas Raja. Alhamdulillah. Iya, soalnya ini itu ya lagi meningkat juga ya. Mungkin pandeminya nyerang lagi, mungkin seperti itu. Kalau buat Bu Kami sendiri ini kegiatannya akhir-akhir ini apa nih Bu? Saya sekarang kegiatannya hanya catering, Mas. Selain kegiatan di partai untuk bersosialisasi ke masyarakat, saya menekuni kegiatan catering untuk pemasukan keluarga. Iya. Kalau buat catering itu sekarang perkembangannya gimana, Bu? Perkembangan catering sekarang mengikuti kegiatan masyarakat. Jadi kalau kegiatan masyarakat ini sedang ada PPKM, ya cateringnya sepi. Nanti kalau sudah ada PPKM-nya tidak ada, maksudnya di sini agak tidak terserang oleh corona atau ini yang terbaru ini Omikron, sehingga ada pertemuan-pertemuan, ada rapat-rapat, itu cateringnya jalan. Tapi kalau tidak ada itu ya cateringnya ikut berhenti, Mas, karena saya selalu melayani acara-acara rapat maupun hajatan, begitu, Mas. Jadi kalau kedua kegiatan itu berhenti, maka catering saya juga berhenti.
berarti memang sangat mengikuti seperti itu, nggih. Namun saya dengar saya dengar dari Bapak katanya Ibu kami ini juga ada pengobatan bekam ya. Itu benar, Bu? Dulu waktu sebelum pandemi itu saya melayani pengobatan bekam. Tapi setelah ada pandemi, bekamnya ini berhenti, Mas, karena saya juga tidak berani menerima pasien jauh-jauh. Nanti kalau pasiennya swab dulu mestinya tidak mau, tapi kalau tidak swab dulu saya kan tidak tahu apa pasien itu kena penyakit apa tidak, sehingga untuk kegiatan terapi bekam sementara saya off dulu, berhenti dulu untuk menjaga kesehatan sendiri gitu, Mas. Nggih. Namun sepengetahuan saya ya, terapi bekam ini kan maksudnya jujur saya belum pernah itu ya menjalani terapi bekam, kemudian mungkin kenal orang yang tahu bagaimana terapi bekam itu seperti apa, nggih. Lah itu awal mulanya bagaimana kok Bu kami ini bisa mengembangkan bisnis terapi bekam ini? Mungkin bisa diceritakan? Sejarahnya begini. Dulu saya waktu Bapak itu nyalon gubernur, itu saya sangat tertarik sekali untuk membantu bersosialisasi tentang Pak Bambang ini. Jadi saya belajar bekam itu di Bapak Wahyudi Pramono Prembun, dari Pak Dokter, lalu dari Pak Dokter saya diizinkan untuk melakukan terapi bekam, hingga saya bersosialisasi untuk Pak calon gubernur ini, biar dikenal masyarakat, saya mengadakan bekam gratis, Mas, dan saya dibantu Golkar untuk membantu Bapak ini ya, karena mungkin masih belum saatnya Bapak untuk menjadi gubernur, jadi mohon maaf belum bisa berhasil. Terus yang keduanya saya ini, Mas, saya jadi calon DPR dulu 2009. Itu saya mengembangkan lagi, saya mengadakan pengobatan gratis tentang bekam. Nah, ya alhamdulillahnya saya juga belum bisa masuk ke anggota dewan, namun saya masih tetap bisa menolong masyarakat. Lalu saya membuka terapi bekam. Alhamdulillah juga banyak masyarakat yang tertolong dari penyakit ringan, sehingga saya puas bisa ini, walaupun tidak menjadi dewan, tapi saya tetap bisa terjun di masyarakat melalui terapi bekam, begitu, Mas. Wah, sangat luar biasa nggih maksudnya. Namun mungkin bisa dikoreksi nggih Bu kami. Sepengetahuan saya itu terapi bekam itu yang menggunakan cup itu kan ya, yang menyedot itu benar bekam itu seperti itu kan? Iya, pakai gelas top itu, Mas. Oh iya, nggih, berarti betul. Iya, tapi itu juga harus higienis sekali. Iya. Setiap kali habis dipakai ya dibersihkan di. Kosong kula pun demen apem dikowalah enak tenan. Nggih, sangat menarik ya. Namun cara bekerjanya itu sebenarnya gimana sih Bu kami itu? Terapi bekam itu? Cara bekerja untuk bekam. Iya, maksudnya yang dilakukan bekam itu sebenarnya ngapain sih seperti itu? Kalau terapi bekam itu kan pengobatan sunnah Nabi, Mas. Oh. Jadi yang datang berobat itu bukan hanya orang yang punya penyakit parah. Untuk sunnah membersihkan darah-darah kotor itu melalui bekam itu, jadi itu pengobatan
yang aslinya dari Arab Indonesia. Dan saya juga mendapat bimbingan dari seorang dokter, yaitu Pak Dr. Wahyudi Pramono, Mas, dari Rembun. Iya. Kenal pertama kali bekam ini dari mana, Bu Kami? Maksudnya dari melihat di internet kah atau dikenalkan seperti itu? Untuk bekam ini saya tidak melihat dari internet, tapi dari teman-teman yang sudah belajar bekam, lalu saya diberitahu dan diajak untuk pelatihan di Kebumen. Pelatihannya setiap minggu sekali, itu selama 6 bulan. Jadi kita benar-benar dididik dan tahu masalah kesehatan. Iya, alhamdulillah ya, ini sangat menarik ya. Semoga nanti buat para penonton ini yang sedang mencari terapi bekam mungkin setelah pandemi bisa datang ke Bukami ini ya, cari di internet saja nanti. Setelah pandemi ini berakhir, insya Allah saya siap untuk melakukan terapi bekam lagi. Alhamdulillah. Kemudian Bu Kami, ini kan sekarang masih menjadi ketua pengurus kecamatan di Partai Golkar nih. Itu yang menyebabkan Ibu terus berjuang di Partai Golkar itu apa itu, Kak? Terus berjuang di Partai Golkar, monggo. Jadi Mas, saya tertarik sekali untuk tetap bertahan di kepengurusan kecamatan. Saya jadi ketua PK ini karena saya melihat perkembangan Partai Golkar ini harus ada perjuangan yang benar-benar berjuang, Mas, karena tahu sendiri, Mas, kalau di partai itu kan tidak ada dana atau apa gitu. Jadi kita harus sadar sendiri untuk berjuang ke masyarakat itu. Dari diri saya sendiri, saya terbuka untuk terus mengabdi ke masyarakat lewat Partai Golkar ini. Dan saya juga melihat sepak terjang dari para pejuang Partai Golkar itu saya suka. Masuk Bapak. Ya, kalau bisa saya menirulah perjuangan Bapak, itu sangat luar biasa. Jadi bagaimana sih caranya saya ikhlas berjuang seperti Pak Bambang Sadono gitu loh, Mas. Iya. Berarti memang karena sudah cocok seperti itu di Partai Golkar juga. Nilai-nilainya juga sudah sama dengan Bu Kami sendiri, mungkin seperti itu. Keluarga mendukung, Mas, jadi saya tidak ada kesulitan untuk terjun ke masyarakat. Sewaktu-waktu saya dibutuhkan masyarakat, keluarga selalu mengizinkan dan mendukung. Kemudian kalau buat di Kecamatan Nusawungu sendiri, bagaimana Bu perkembangan Partai Golkarnya? Mungkin di Kabupaten Cilacap juga bagaimana perkembangannya, Bu? Alhamdulillah, khususnya di Kecamatan Nusawungu ini perkembangannya sangat bagus, Mas. Sekarang walaupun
lagi ada pandemi begini, saya tetap mengadakan pertemuan rutin setiap bulan. Para teman-teman dari kader-kader Partai Golkar itu berkumpul tiap bulan, pindah-pindah di rumah-rumah kader begitu Mas. Jadi setiap bulan kita tetap mengadakan pertemuan dan setiap saat masyarakat membutuhkan saya tetap siap begitu walaupun dalam pandemi ini ya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan saja. Setiap pertemuan ya harus pakai masker, terus ruangannya juga harus luas. Kita selalu menjaga protokol kesehatan dan tetap mengembangkan Partai Golkar. Alhamdulillah dulu tahun 2014 itu Partai Golkar Nusamungu dapat 4.609 Mas. Oh. Tapi sekarang kemarin 2019 di Nusamungu mendapat 8.696. Jadi perkembangannya sangat luar biasa. Ya. Mohon doanya Mas Raja nanti 2024 juga Nusamungu tetap bertambah suaranya. Ya, amin amin. Wah itu sangat luar biasa sekali ya jumlah-jumlah tersebut. Kemudian kalau buat program yang direncanakan Bu Kami sendiri nih buat tahun 2022, apa nih rencana ke depannya untuk Partai Golkar di Nusamungu? Ada nggak? Untuk memenangkan Partai Golkar nanti, saya tetap bekerja sama dengan teman-teman untuk bersosialisasi dan penjaringan. Penjaringan ini yang lagi saya lakukan adalah penjaringan untuk mencari calon-calon yang akan memenangkan Partai Golkar ini, Mas. Insya Allah saya bertekad untuk DAP 5 ini mendapat 2 kursi untuk DPRD-nya Kabupaten Cilacap. Iya, amin amin. Yeah. Semoga sukses Bu Kami. Kemudian kalau kita mungkin bisa geser sedikit ya mengenai topik tentang Pak Bambang Sadono nih. Kalau buat Bu Kami sendiri sejak kapan sih kenal dengan Pak Bambang nih? Ya, saya tahu Pak Bambang itu sejak Bapak nyalon gubernur Pak, Mas. Yeah. Pada waktu itu Pak Bambang datang ke Cilacap, saya mau salaman saja sulit. Tapi saya tetap terus saja ingin bertemu dengan Pak Bambang. Setelah Pak Bambang mencalonkan DPD, itu saya bertemu dengan Pak Bambang malah di rumah saya, Mas. Dari Pasir Kebumen itu langsung berkenan mampir ke gubuk saya pada waktu itu. Dan saya perkenalkan juga dengan kader-kader di Nusamungu. Itu Mas, dan terus kenal selanjutnya kita ya karena Bapak sangat memperhatikan kader-kader saya, jadi saya seperti sahabat sama Bapak itu, Mas. Alhamdulillah. Iya, nggih. Alhamdulillah nggih. Tapi kalau buat kegiatan yang dihadiri oleh Bu Kami dan Pak Bambang itu dulu biasanya kegiatan seperti apa sih, Bu? Yang bareng dihadiri oleh Bu Kami dan Pak Bambang. Oh iya, dulu saya pernah mengadakan kegiatan yang dihadiri Pak Bambang itu ya pertemuan arisan. Pak Bambang pernah hadir. Pertemuan rutin itu Pak Bambang hadir, dan juga pernah hadir di acara wayangan, Mas. Wayangan di
Kecamatan Sampang. Saya pernah mengadakan kegiatan itu bersama PK Sampang, lalu Pak Bambang juga hadir. Nggih, oke. Iya, tapi susah ya kalau di masa seperti sekarang ini ya interaksinya kalau jauh-jauh seperti ini mungkin lebih ke wawancara Zoom seperti ini ya Bu kami. Maksudnya acara-acara seperti wayangan kemudian pertemuan arisan sepertinya agak sulit nih. Soalnya ya dengan batasan yang ada juga ya Bu kami seperti itu. Kemudian halo, suara saya jelas Bu kami? Ya. Oke. Kemudian setelah jadi gubernur itu kan nyalon gubernur maksudnya Bapak kan sayangnya belum jadi seperti itu. Kemudian Bapak menuju ke DPRD Jawa Tengah, kemudian di DPD RI. Lah itu masih berkomunikasi dengan Bu kami? Masih Pak. Saya selalu berkomunikasi dengan Bapak. Bapak sering menyapa saya lewat WA, walaupun hanya bagaimana Bu kabarnya sehat begitu. Nah, ya Pak, dan sering komunikasi juga lewat grup kader bangsa itu. Iya, tadi masih terus berkomunikasi nggih, berarti nggih. Masih terus, Mas. Saya masih sering berkomunikasi dan bahkan kalau ada apa-apa Pak Bambang selalu ngabari saya. Misalkan ada kemarin kegiatan jamu jago dan lain-lain itu Pak Bambang selalu saya dikabari. Iya. Ya itu memang salah satu sifat konsisten dari Pak Bambang juga ya, yang selalu menjaga silaturahmi dari semua orang yang saya wawancara ini pasti selalu bilang kalau terus berkomunikasi seperti itu. Jadi mungkin memang itu salah satu sifatnya Pak Bambang juga yang bisa diteladani seperti itu Bu kami. Kemudian ini setelah bergaul sekian lama dengan Pak Bambang kan Bu kami, apa sih kesan yang paling didapat dari Pak Bambang Sadono? Kalau kesan yang paling saya dapat dari Pak Bambang itu sangat perhatian dengan kader Mas. Misalnya kalau dihubungi itu tidak pernah mengecewakan. Misalnya saya WA, itu belum ada 2 menit pasti sudah ada jawaban. Saya sampai heran apa Pak Bambang itu pegang HP terus apa gimana kok ada kader yang menghubungi itu selalu terjawab gitu loh Mas. Itu saya sangat terkesan dan sangat suka sekali. Karena di zaman sekarang jarang Mas tokoh yang dihubungi sama misalnya kader kelas bawah seperti saya hanya PK itu menghubungi tokoh-tokoh itu jangankan dijawab dibuka. Halo. Kalau Pak Bambang itu selalu online Mas, HP-nya buat siapa saja termasuk saya. Jadi saya sangat terkesan sekali apabila ini Bapak itu selalu mengutamakan jawaban dari pertanyaan dari kader-kader Partai Golkar itu. Dan teman-teman saya juga begitu Mas, walaupun beliau itu Pimdes ujung tombak Partai Golkar yang paling bawah itu kan Pimdes, itu menghubungi Bapak saja juga langsung dijawab. Mereka pada cerita, Bu saya WA ke Pak Bambang langsung dijawab. Alhamdulillah memang beliau begitu. Saya gitu Pak. Apa mergo susu atiku tresno ning sliramu cah ayu bocah desa muga wae atimu isih selong nrimo tresnaku iklan manjing dodo
atiku kang kasmaran. Ojo lali suguhane sing mesti, ya susumu susu asli boyo lali. Nggih, tapi kalau dari saya sendiri ya, tapi memang Pak Bambang itu memang selalu pegang HP Ibu kami. Jadi kalau di rumah itu mau pergi mau di rumah selalu pegang HP. Jadi mungkin kalau memang ada yang belum dijawab atau bagaimana, mungkin itu sedang di kamar mandi atau mungkin sedang ada suatu hal yang urgent, jadi tidak bisa pegang HP karena memang selalu itu loh Bu kami megang HP. Jadi Bapak itu bisa diharapkan ya kalau mau ngecat-ngecat WA seperti itu. Oke. Kemudian saat ini kan Pak Bambang sudah masuk ke usia 65 nggih. Sudah masuk ke dunia media sosial terutama di kanal YouTube seperti itu. Apa sih saran dan harapan ke depannya untuk Pak Bambang Sadyono? Monggo. Harapan dan saran saya untuk Bapak ya, Bapak saya mohon untuk selalu eksis di partai Pak, di Partai Golkar, dan selalu eksis untuk masyarakat Indonesia, karena khususnya Jawa Tengah itu sangat membutuhkan Bapak Pak di partai maupun di bukan partai, itu sangat membutuhkan sosok seperti Bapak, sosok yang sangat perhatian sama kader, sosok yang sangat perhatian sama masyarakat. Mas, jadi saya berharap Bapak tetap berjuang dan tetap berkarya untuk masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Nggih, amin ya rabbal alamin. Iya, maksudnya ya semoga apa yang diucapkan oleh Bu kami di sini semoga kembali juga ke Ibu kami ya, berkahnya. Terima kasih sudah sudah menyempatkan waktunya Ibu kami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang ada di sini menjadi manfaat. Tentunya ini menjadi manfaat bagi saya, semoga menjadi manfaat bagi para penonton dan untuk Ibu kami sendiri. Nggih, matur nuwun. Sebelum saya tutup mungkin ada kata-kata penutup dari Ibu kami. Oke, Mas. Terima kasih sekali saya sudah diterima untuk bertamu di ruang Bapak. Semoga Bapak selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berkarya untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya, Mas. Nggih, oke. Nggih, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini. Nantikan episode-episode selanjutnya ya di Bangsa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadyono, beliau Ibu kami. Tetap di channel Bangsa TV.